Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Heri Novis. Kali ini kita akan memasuki materi matematika wajib kelas 11, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Tetap di Heri Novis Channel. Apakah turunan itu? Turunan adalah suatu pengukuran terhadap bagaimana suatu fungsi itu berubah seiring dengan perubahan nilai yang dimasukkan. Jadi, turunan itu adalah suatu fungsi yang berubah-ubah ketika kita memasukkan suatu angka dari variabel fungsi tersebut. Jadi, secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran itu berubah akibat perubahan besaran lain. Jadi, nanti kalau misalnya fungsi itu Y, dia akan berubah seiring kita mengubah nilai X-nya atau yang ada variabel yang ada di dalam fungsi. Dan proses dalam menemukan turunan itu disebut diferensiasi. Sejarahnya adalah konsep turunan itu merupakan bagian dari kalkulus, ditemukan oleh Sir Isaac Newton dan Leibniz. Turunan itu bahasa lainnya adalah diferensial, sedangkan notasinya adalah diberi tanda aksen ya. Jadi kalau suatu fungsi itu Y atau Fx, maka turunannya kita namakan Y aksen atau F aksen X, atau bisa disebut dengan DY per DX, atau bisa disebut juga dengan DFX per DX. Jadi ada penamaan tentang turunan, nama lainnya adalah diferensial. Jadi suatu fungsi itu jika terdapat A dalam fungsi tersebut, maka FA itu dinamakan fungsi dalam A, sedangkan turunan dari A dinamakan F aksen A. Rumus dari turunan aljabar diperoleh F aksen X, jadi ini adalah turunan dari limitnya. F aksen X adalah limit H mendekati 0, tidak harus H ya, bisa kita gunakan notasi yang lain. Limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Ini rumus turunan kita turunkan dari bab sebelumnya, yaitu tentang limit. Untuk memudahkan, kita belajar misalnya diketahui suatu fungsi Fx sama dengan 5. Bagaimana kita akan mencari turunan Fx dan kita namakan dengan F aksen X? Langkah yang pertama adalah diketahui Fx-nya adalah 5. Sedangkan Fx plus H, kita lihat dari ini ya, Fx plus H. Jadi variabel X-nya ditambahi H. Karena ini Fx itu berupa konstanta, jadi tidak ada X-nya, maka fungsi X plus H juga tetap 5, jangan ditambahi A karena tidak ada X-nya. Sehingga diperoleh F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx. Fx plus H-nya tadi ini ya. Sedangkan Fx-nya adalah ini, kita masukkan nilainya. Limit H mendekati 0 dari 5 kurangi 5 per H. 5 kurangi 5 itu 0, 0 dibagi H nilainya 0. Jadi suatu fungsi konstanta itu hanya berupa angka, tidak ada variabel X, maka turunannya adalah 0 karena tidak ada nilai X-nya. Ilustrasi yang selanjutnya adalah rumus fungsi aljabar ini ya. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx per H. Untuk contoh yang kedua, fungsi linier.
Tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 4x plus 6. Maka diperoleh nilai fx-nya sesuai dengan soal 4x plus 6. Fx plus h-nya, jadi yang ada di x ini kita ganti dengan x plus h, sehingga diperoleh 4 kali x plus h itu 4x, 4 kali h itu 4h, jadi 4x plus 4h plus 6. Kita masukkan ke rumus umum turunan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Fx plus h ini sama dengan ini ya, semuanya ini. Jadi kita jadikan 4x plus 4h plus 6. Fx itu sesuai dengan soalnya 4x min 6 per h. Di sini ada 4x dikurangi 4x hilang, 6 dikurangi 6 juga hilang. Sisanya adalah limit h mendekati 0 dari 4h per h. Hanya kita coret seperti ini, sehingga diperoleh turunan dari 4x plus 6 adalah 4. Sehingga rumus umumnya adalah jika suatu fungsi itu linier, ax pangkat 1 ya x-nya, maka turunannya adalah koefisien dari x itu, sedangkan b-nya hilang karena ini konstanta. Konstanta jika diturunkan hasilnya kan 0, sehingga turunannya hanya a saja. Untuk ilustrasi yang ketiga, masih menggunakan turunan yang kita mengaplikasikan dari limit. Contoh soal yang ketiga, bagaimana kalau fungsi itu tidak linier atau punya pangkat yang lebih dari 1? Misalnya ini fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2. Sama caranya kita menentukan turunannya. Fx-nya kan ini, kalau fx plus h berarti x-nya ini kita ganti dengan x plus h, jadinya 4 kali x plus h pangkat 3 ditambah 2, sehingga kalau kita pangkatkan 3 jadi 4 kali x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat h ditambah 3x h kuadrat ditambah h pangkat 3 ditambah 2 yang dapat dari sini. Kita masukkan ke rumus limit. Jadi ini fx plus h ini ya, rumus limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx. Fx plus h ini tadi ini diperoleh yang belakang ini ya. Kemudian fx itu dari soalnya ini tadi dibagi h, diperoleh 4x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3 hilang, 2 ini dikurangi 2 juga hilang. Sisanya adalah limit h mendekati 0 dari 12x kuadrat h ditambah 12xh dikalikan 4 ya, ditambah 4h pangkat 3 dibagi h. Ini hanya kita coret, ini hanya kita hilangkan 1, ini hanya kita hilangkan 1 jadi pangkat 2, sehingga diperoleh, kita keluarkan hanya untuk bisa dicoret seperti ini, diperoleh limit h mendekati 0 dari 12x kuadrat plus 12xh plus 4h kuadrat. Karena hanya sudah dihilangkan, selanjutnya kita masukkan hanya di sini 0. Berarti ini nilainya 0. Yang ini kita ganti juga dengan 0, sehingga ini juga 0. Sehingga yang tersisa adalah 12x kuadrat saja. Sehingga kesimpulan dari jika suatu fx itu diketahuinya ax pangkat n, maka turunannya adalah a-nya tetap, pangkatnya maju di sini,
sedangkan X-nya pangkatnya dikurangi 1, makanya dia dinamakan turunan karena pangkatnya turun 1. Itu untuk fungsi X, AX pangkat N. Ilustrasi yang keempat, bagaimana kalau bentuknya sudah kompleks? Jadi di sini ada fx sama dengan 4x pangkat 3 plus 2 kuadrat dikali x kuadrat plus 5 kuadrat. Tentunya ini untuk dijabarkan itu sangat panjang sekali. Jadi di turunan fungsi ada rumus. Jika fungsi itu berupa perkalian, ini perkalian ya. Di sini kan ada tanda kali. Maka rumusnya turunannya adalah U aksen V kali U aksen V ditambah U V aksen. U itu yang mana? Ini yang U. V yang mana? V yang ini V. Sehingga diperoleh U-nya 4x pangkat 3 plus 2 kuadrat. U aksen itu turunannya jadi 2. Maju ya, pangkatnya ini 2. Kemudian 12x didapat dari turunan yang ada di dalam kurung ini. 4 kali 3, 12. Pangkatnya ini diturunkan 1, jadinya pangkat 2, jadi 12x pangkat 2. Kemudian yang ada dalam kurung, pangkatnya dikurangi 1, berarti 4x pangkat 3 plus 2 dipangkatkan 1. Sehingga diperoleh 2 kali 12x kuadrat itu 24x kuadrat. Yang belakang tetap ya, 4x pangkat 3 plus 2. V-nya yang mana? V-nya yang belakang ini, x kuadrat plus 5 pangkat 2. V aksen bagaimana? Kita turunkan V aksennya. Ini pangkatnya maju, ini. Kemudian yang ada di dalam kurung ini kita turunkan. Jadi turunan x kuadrat itu 2x. Turunan dari 5 itu kan konstanta, jadi turunannya 0. Kemudian yang ada di dalam kurung itu tetap, tinggal pangkatnya dikurangi 1, sehingga diperoleh 2 kali 2x kali x kuadrat plus 5 pangkat 1. Kita sederhanakan menjadi 2 kali 2x itu 4x kali x kuadrat plus 5. Kalau sudah ada U, sudah ada U aksen, sudah ada V, sudah ada V aksen, tinggal masukkan ke rumusnya saja. Diperoleh F aksen X sama dengan U aksen V plus U V aksen, sehingga kita masukkan U aksennya yang ini kali V yang ini ditambah ya, U-nya yang ini kali V aksennya yang ini, sehingga diperoleh 24x kuadrat kali 4x pangkat 3 plus 2 kali x kuadrat plus 5 pangkat 2 ditambah 4x kuadrat plus 2 pangkat 2 kali 4x kali x kuadrat plus 5. Kita sederhanakan, kita 4x nya kita keluarkan dari 24x ini. Kemudian ini 4x pangkat 3 plus 2 ini juga ada, kita keluarkan 1. Kemudian x kuadrat plus 5 ini juga ada, x kuadrat plus 5 kita keluarkan 1, sehingga diperoleh 4x kali 4x pangkat 3 plus 2 kali x kuadrat plus 5, ini 24 dibagi 4 dan sisanya 6x. Ini pangkatnya 2, sudah dikeluarkan 1, sisanya 1. Ini juga pangkatnya 2, sudah dikeluarkan 1, sisanya 1. Sehingga kita sederhanakan menjadi 4x kali 4x pangkat 3 plus 2 kali x kuadrat plus 5
kemudian ini 6x pangkat 3 tambah 4x pangkat 3 itu 10x pangkat 3, ini 30x kita letakkan di sini, kemudian 2 kita letakkan di sini. Ini hanya proses penyederhanaan aljabar saja ya. Yang selanjutnya contoh 5, bagaimana jika fungsinya berbentuk pecahan. Itu juga bisa menggunakan rumus. Jika fx itu bentuknya u per v, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen kali v min u kali v aksen per v kuadrat. U-nya yang mana? U-nya pembilang. V-nya yang mana? V-nya yang penyebut. Jangan sampai terbalik. Sehingga U itu X kuadrat plus 2 plus 5X min 7. U aksen itu kita turunkan. Turunan dari X kuadrat itu 2X. Turunan dari 5X adalah 5. Turunan dari negatif 7 tidak ada karena dia konstanta. V-nya yang mana? V-nya penyebut 2x pangkat 3 plus 8. Sehingga turunannya ini 2x pangkat 3 ini kita kali aja ya. 2 kali 3 itu 6. X-nya ini dipangkatkan turun 1 jadi 6x kuadrat. Turunan dari 8 karena dia konstanta kan tidak ada. Jadi ini U-nya, ini U aksen, ini V aksen. Tinggal masukkan ke rumus U aksen V min UV aksen per V kuadrat, sehingga diperoleh U aksen ini 2x plus 5 dikali 2x pangkat 3 plus 8, ini V, kurangi U nya ini x kuadrat plus 5x min 7, V aksennya 6x kuadrat, kemudian dibagi dengan V 2x pangkat 3 plus 8 dikuadratkan. Kita kalikan biasa, 2x kali 2x pangkat 3 itu 4x pangkat 4, kemudian 2x pangkat 3 kali 5 itu 10x pangkat 3, 2x kali 8 itu 16x, 5 kali 8 40. Kita kurangi dengan ini kalikan ini 6x pangkat 4, ini kali tengah itu 30x pangkat 3, kali belakang kurangi itu 42x pangkat 2. Penyebutnya tidak usah dijabarkan saja. Sehingga diperoleh 4 kurangi 6 itu min 2x pangkat 4, 10 kurangi 30 itu negatif 20x pangkat 3. Ini negatif ketemu negatif di sini positif 42x kuadrat. Ini 16x, kemudian ini 40 dibagi dengan 2x pangkat 3 plus 8 dikuadratkan. Jadi penyebutnya tidak usah disederhanakan. Berdasarkan pembahasan tadi, kita peroleh kesimpulan yang pertama, rumus turunan fungsi aljabar menurut limit f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx dibagi dengan h. Syarat atau sifat-sifat dari turunan, kalau fungsinya itu konstanta hanya berupa angka saja, maka turunannya 0. Jika fx-nya fungsi linier atau x-nya pangkat 1, maka turunannya adalah koefisien atau angka yang menempel pada x itu. Jika fungsinya itu pangkatnya n, maka turunannya adalah perkalian a kali pangkat n, jadi an, kalikan x-nya tetap, tapi pangkatnya dikurangi dengan 1, jadi an kali x pangkat n min 1. Jika fungsinya itu berbentuk perkalian, maka rumusnya adalah u aksen v plus u v aksen. Sedangkan jika fungsinya itu berbentuk pembagian u per v, maka turunannya adalah u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Itu sifat-sifat dari rumus fungsi turunan fungsi aljabar.
Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.